Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz tim Sumatera Utara, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat hidup dan mati ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Ada ruh, ada jasad. Ruh tidak berkulit, tidak bertulang, tidak berbulu, tidak berdarah, tidak berdaging. Jasad, kalau tidak ada ruh maka dia mati. Membusuk, jantung berhenti berdetak, darah berhenti mengalir, menjadi nanah, dimakan cacing tanah. Maka dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ruh ke dalam jasad. Ketika ruh bersemayam dalam jasad, maka jantung berdetak, darah mengalir. Mengalir dia ke otak, maka otak memerintahkan mata berkedip, otak memerintahkan telinga mendengar, otak memerintahkan tangan menghayun, otak memerintahkan kaki melangkah. Kita pun hidup. Sampai masanya, masa itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan ajal. Idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi ila ajal, sampai batas limit waktu yang sudah ditetapkan, maka kita selalu menyebut ajalnya sudah tiba, waktunya sudah habis. Kata pepatah, mumbang jatuh kelapa pun jatuh. Kelapa tidak menunggu kelapa tua, kelapa muda pun jatuh. Bukan hanya kelapa muda, mayangnya pun jatuh ke bawah. Jadi kita ini sementara jatuh pokok kelapa ke bawah, maka kita manfaatkan. Saya selalu menganggap bahwa hari ini hari terakhir saya. Kalau kita menganggap masih ada hari bulan depan, itu kita kurang bersemangat. Bahwa ini adalah jadwal terakhir saya Sumatera Utara, mesti saya isi seoptimal mungkin. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. 3 malam, 4 hari. Kalau masih ada umur panjang, lanjut Aceh. Masih ada umur panjang, lanjut Jakarta. Masih ada umur panjang, lanjut Rokan Hilir. Masih ada umur panjang, lanjut Indragiri Hilir, Tembilahan. Masih ada umur panjang, lanjut Brunei Darussalam. Tak sampai umur, niatnya sampai. Makanya kata Nabi, makanya kata ulama, niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat lebih baik daripada amal. Kenapa? Karena ceramah saya tadi malam masuk ria ke dalamnya. Tapi niat tak bisa dimasuki ria. Makanya banyak sekali orang masuk surga, amalnya keropos, ibarat buah busuk dimakan ulat. Tapi niatnya tidak. Maka kita niat bangun masjid, niat buat pesantren tahfiz Quran, niat mengirimkan anak-anak belajar ke Timur Tengah. Andai tercapai, alhamdulillah. Andai tidak, innamal a'malu binniyat. Segala amal dinilai dengan niatnya. Berapa banyaklah raja-raja Mandailing, tapi saya tak ada satupun yang tahu namanya, istananya di mana, waktu dia hidup itu kerajaannya bagaimana, mana kereta kencananya, mana kerisnya, mana pedangnya, tak tahu saya. Tapi ulama, insya Allah kalau ditanya, 1-2 ada saya yang ingat. Di antara ulama yang terkenal di bumi Mandailing Natal ini
ada namanya Syekh Mustafa Hussein. Lalu kemudian putra Mandailing Natal ini berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah dia sekolah, nama sekolahnya Saulatiyah. Saula, nama seorang perempuan. Duitnya banyak, tanahnya lebar. Diwakafkannya lah tanah ini kepada salah seorang ulama besar yang dikejar-kejar karena selalu berdebat dengan orang Inggris. Dia menang terus. Akhirnya pemerintah Inggris marah. Dia pun mau ditangkap. Lari dia ke Makkah Al-Mukarramah. Namanya Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Syekh Rahmatullah Al-Hindi ini berkenalan. Yang satu punya ilmu, yang satu punya tanah. Maka untuk mengenang nama baik, dibuatlah nama sekolah dari kata Saula. Maka sekolah itu bernama Saulatiyah. Sekolahlah di situ putra dari Mandailing Natal namanya Syekh Mustafa Hussein di Saulatiyah. Dulu orang belajar hanya di dinding, di tiang-tiang Masjidil Haram. Setelah ada Saula, orang mulai belajar dengan cara yang sistematis seperti kampus-kampus yang ada sekarang. Maka salah satu putra Mandailing Natal belajar di madrasah Saulatiyah dan kembali ke kampung halaman. Tanahnya dibangun sekolah pesantren. Diambil dari namanya, itulah dia Mustafawiyah. Diambil dari Syekh Mustafa. Orangnya sudah tak jumpa dengan kita, tapi pesantrennya ada dan nanti kita akan tabligh akbar di sana. Cucunya Syekh Mustafa Hussein punya anak namanya Syekh Abdullah, punya anak laki-laki namanya Haji Bakri. Itulah sekarang menjadi pimpinan. Artinya apa? Kata orang barat, man make story. Orang bisa membuat sejarah. Mungkin karena saya kurang baca tentang raja-rajanya, saya tak tahu. Saya kurang baca tentang panglima perangnya, tak tahu. Mungkin anak-anak Mandailing karena bagian dari sejarah hidup keluarga, tahu. Tapi ulama, saya tidak tahu pun, insya Allah akan dikasih tahu orang. Kenapa? Karena di Mesir banyak kawan-kawan tamat dari Purba, Mustafawiyah. Akhirnya mereka bercerita, ada keingintahuan. Jadi yang bisa kekal abadi hanya orang yang meninggalkan sesuatu. Lalu kemudian Syekh Mustafa Hussein punya salah satu guru, namanya Syekh Abdul Qadir. Ulama Mandailing yang besar di Makkah ada dua Abdul Qadir. Satu namanya Syekh Abdul Qadir bin Sabir Al-Mandili. Mandili, Mandailing. Yang satu lagi Abdul Qadir juga. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Banyak terselip dan tersilap karena sama-sama Abdul Qadir. Padahal keduanya hidup di zaman yang berbeda. Yang tua adalah Syekh Abdul Qadir bin Sabir Al-Mandili. Lahir tahun 1863, meninggal tahun 1934. Ketika Masjidil Haram diadakan pembaruan pengajaran, lalu dipilihlah 15 orang ulama untuk mengajar di Masjidil Haram. Urutan yang nomor 6, Syekh Abdul Qadir bin Sabir Al-Mandili. Mengajar fikih, usul fikih. Di antara murid-muridnya adalah Syekh Mustafa Hussein. Pulang ke tanah air, menyebarkan dakwah. Syekh Abdul Qadir punya anak laki-laki, namanya Syekh Muhammad Ja'far. Lalu Syekh Muhammad Ja'far pulang juga ke Mandailing Natal. Berbeda spesialisasi. Syekh Mustafa Hussein spesialisasinya di bidang kitab kuning. Sedangkan Syekh Muhammad Ja'far spesialisasinya di bidang tahfiz Al-Quran. Maka Syekh Muhammad Ja'far melahirkan para hafiz penghafal Quran. Jadilah bumi Mandailing ini menjadi negeri para penghafal Quran. Dan salah satu spesialis bidang baca kitab kuning. Makanya anak-anak purba itu spesialisasinya di bidang kitab kuning. Dari mulai kitab yang paling kecil, Matan Al-Ajurrumiyah,
ditulis oleh ulama Maroko. Ulama dari Maroko, Afrika Utara, bisa kitabnya dibaca di Mandailing Natal. Belum ada internet, belum ada pesawat, naik kapal laut, belajar mereka. Kitabnya dibaca di sini. Naik dari kitab paling rendah Matan Al-Ajrumiyah, naik ke Kawakibud Duriyah, naik ke atas Al-Imriti, naik ke 1000 bait. 1000 bait ditulis oleh Ibnu Malik, disebut dengan Alfiyah. Alfu 1000, Alfiyah 1000 matan Ibnu Malik. Dijelaskan oleh syarah Ibnu Aqil. Ibnu Aqil melihat matannya ini perlu dijelaskan, maka penjelasannya disebut dengan syarah Ibnu Aqil. Artinya apa? Kita tak jumpa dengan mereka. Hidup sudah 100 tahun yang lalu, tapi kita masih menyebut nama mereka subuh ini karena ada sesuatu yang ditinggalkannya. Meninggalkan kitab, kitab dibaca orang. Meninggalkan pesantren, orang mengirim anaknya belajar. Meninggalkan penghafal Quran, punya murid-murid. Mereka sudah lewat. Kehidupan dunia ini sudah mereka tinggalkan, dan mereka sedang berada sekarang di alam yang disebut dengan alam barzakh. Dia tidak disebut dengan dunia karena mereka sudah meninggal. Mereka tidak disebut dengan akhirat karena dunia belum kiamat. Maka pemisah antara dunia dengan akhirat disebut dengan alam barzakh. Kita pun akan ke sana. Kita pikirkan apa yang kita tinggalkan. Maka pahamlah tim Sumatera Utara mengapa kita membebaskan tanah wakaf, lalu di atasnya ada rumah Quran, karena kita ingin meninggalkan sesuatu. Kita tidak berharap nama kita akan disebut-sebut orang setiap subuh nanti, bukan. Itu hanya sebutan manusia. Kita ingin ada yang mengalir sesudah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diantara kita ini siapa yang paling mengalir, paling besar pahalanya? Apakah Abdul Somad yang ceramah? Apakah tim yang menyusun? Apakah driver yang membawa? Apakah tim yang mengatur semua perjalanan ini? Yang paling besar pahalanya adalah mukhlishina lahuddin, yang hatinya tak bercampur dengan apa-apa. Boleh jadi saya yang didulukan selangkah, saya yang ditinggikan di atas mimbar. Amal saya seperti buah yang diputik dari pokok kayu. Nampaknya cantik dari luar, begitu dibelah tak ada yang bisa dimakan, karena sudah keropos dimakan ulat. Tak tahu kita. Boleh jadi yang tidak tampil ke depan, yang tak nampak orang, buah amalnya justru lebih bersih. Makanya lebih baik kita merasa diri ini banyak dosa daripada merasa diri penghuni surga, melihat orang lain silap dan salah. Apakah orang-orang yang dulu membangun pondok pesantren, meletakkan tiangnya, tak ditulis dalam sejarah, lalu malaikat melupakannya? Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat penjaga, kiraman katibin, malaikat yang mulia dan mencatat segala amal. Catatan malaikat tak ada satupun yang luput. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi tetap baik. Kalau begitu tim ini memahami, pahamlah kenapa kita mesti turun di Pinang Sori, pergi ke Sinonoan, sekarang pula ke Penyambungan, nanti pagi ke Mustafawiyah, dilanjutkan lagi berkeliling sampai ke Palas, sampai ke Labuhan Batu, sampai ke Asahan, ke Tanjung Balai, pergi ke Medan. Yang kita inginkan dari semua ini adalah ada yang mengalir sesudah kita mati. 1, 2 dari 3 jamaah ini mengamalkan ilmunya, mengalir. 1, 2 dari 3 jamaah yang kaya-kaya mewakafkan tanahnya, membangun pesantren. Dari ceramah-ceramah itu terbuka pikirannya, dibukanya sekolah tahfiz Quran, rumah Quran, mengalir pahala. Kita bangun pesantren, ada anak penghafal Quran, lalu mereka kemudian punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid sampai hari kiamat, mengalir. Yang kita lakukan ini hanya meniru ulama-ulama kita dulu, meniru orang-orang soleh itu. Jadi kalau tim datang ke Pekanbaru, saya bangun pesantren, paham, ada yang sedang ditiru Ustaz Abdul Somad. Anak-anak penghafal Quran itu nanti punya murid, ada yang ditiru. Sampai akhirnya kita pun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya tinggal kenangan saja. Disebut diingat orang paling lama 1 generasi.
sampai ke anak, ke cucu, sudah mereka pun terlupakan. Sampai akhirnya zaman berganti, musim berubah, dunia terus berkembang. Kabupaten mengalami pemekaran, negara menjadi besar, penduduk bertambah banyak, cerita berubah. Cerita yang viral hari ini, besok akan ditutup oleh berita viral terbaru. Dunia silih berganti. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Sampai akhirnya kita hanya manusia-manusia yang disebut karena baiknya atau karena tak baiknya. Fir'aun disebut-sebut orang. Qarun disebut-sebut orang. Namrus disebut-sebut orang. Semua penjahat-penjahat, pembunuh-pembunuh disebut sampai hari ini. Kita ingin supaya disebut malaikat, disebut sebagai orang-orang yang beramal soleh. Sebutan manusia tak begitu bermakna. Karena sebutan itu akan hilang. Yang kita inginkan adalah saat kita menghadap Allah nanti, ada yang kita siapkan bekal, sehingga anak cucu kita selesai dunia ini, akhirnya sampai kepada generasi berikutnya, ada sesuatu yang ditinggalkan. Di antara yang ditinggalkan itu adalah disebut dengan wal baqiyatus salihatu, yang kekal abadi hanyalah amal-amal yang bermanfaat buat orang banyak. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini bermanfaat insyaallah. Hanya saja bangunan yang kita buat ini tak nampak. Seandainya kita arsitek, membangun jalan, membangun gedung, nampak dia. Ini tower, ini kondominium, ini jalan. Yang kita bangun ini tak nampak. Karena yang kita bangun ini manusia, sumber daya, otak dan pikirannya. Jadi banyak orang tak sabar. Mana yang dihasilkan dari ceramah ini? Tak nampak. Sesuatu yang tak nampak tak bisa diukur, tak terukur dia. Jadi kita berharap jangan kita mengukur sesuatu dengan yang nampak, sehingga kita melupakan yang tak nampak. Kalau ada orang mengatakan bahwa yang hebat itu adalah masjid, betul, nampak masjidnya. Tapi orang lupa siapa pemimpin yang punya inisiatif membangun masjid, yang mencairkan APBD-nya, yang menjadi imamnya, yang datang melaksanakan sholat berjamaahnya. Itu semua berasal dari yang tak nampak. Ada manusia yang punya akal pikiran, mindset, lalu bangkit semangatnya. Ini bidang-bidang yang sedang kita bangun hari ini. Jadi kalau saya berceramah, selagi jadi masih pemimpin, alirkan APBD, bangunlah masjid, sekolahkan imam, kirim ke Timur Tengah. Yang saya bangun itu adalah sesuatu yang tak nampak. Tapi kita berharap dia akan membuat sesuatu yang nampak. Seimbang antara yang tak nampak, batin, dengan sesuatu yang nampak, zahir. Kalau itu kita lakukan, maka berakhir usia kita, ada sesuatu yang kita buat, ada sesuatu yang kita tinggalkan untuk generasi di masa yang akan datang. Sekarang ini semua bersaing. Orang yang berbicara di internet, di medsos, bersaing. Peminum khamar bangga dengan iklannya, membuat pabrik, mencampurkan bahan kimia, makin laris. Orang yang buat dosa maksiat semakin semangat untuk menebarkannya. Kalau orang yang beriman, beramal soleh tidak bersemangat, Allah tidak akan membuat agama ini mati. Al-Islamu ya'lu, Islam ini tetap akan tinggi, wala yu'la alaih. Tak ada yang bisa mengalahkan Islam. Yang jadi masalah itu, apakah kita punya ambil saham di sana? Apa kontribusi kita? Apa yang sudah kita lakukan? Ketika Islam tumbang di Spanyol, Andalusia, habis Islam itu. Islam tetap bangkit di Turki. Ketika Islam tumbang di Turki, Islam bangkit di Nusantara. Muncullah kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Aceh, kerajaan Yogyakarta, Kesultanan muncul. Ketika kesultanan-kesultanan ini tumbang, muncul negara-negara republik yang tetap menjalankan syariat Islam. Presiden berganti, naik rezim yang baru. Tapi Masjid Istiqlal tetap berdiri. Masjid Muslim Pancasila sampai ke kabupaten-kabupaten. Masjid Demak. Ada sesuatu yang ditinggalkan. Jadi kita merenung sejenak. Kalau kita mati menghadap Allah, kapanpun masanya bisa. Banyak kawan sahabat kita lebih muda, lebih sehat daripada kita, pergi tanpa sebab. Apa yang mereka tinggalkan?
dan apa yang akan kita tinggalkan di masa akan datang. Kita mesti paham bahwa bersusah-susah, berpayah-payah dalam perjalanan ini bukan cuma sekedar berpayah-payah, bermabuk-mabuk lagi dalam perjalanan ini. Insya Allah ada sesuatu yang kita tinggalkan. Ada sesuatu yang kita buat. Video yang direkam, yang di-share, ditonton orang, bangkit inspirasinya, yang semuanya lesu, lemah, setelah menonton itu bangkit semangatnya. Itu menjadi amal jariah. Mau minum, nampak semut sedang terapung di atas air, lalu kemudian kita tarik dia keluar, pun menjadi amal jariah. Imatatul adza 'anit thariq, ada duri di tengah jalan, kita sipakkan ke pinggir jalan, pun menjadi amal jariah. La tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan pernah menyepelekan amal yang kecil, karena berapa banyak amal yang kecil itulah yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, "Rubba amalin saghirin yukabbiruhu niyah." Berapa banyak amal yang kecil remeh-temeh tapi besar karena niat. Rubba amalin kabirin yusaghiruhu niyah. Berapa banyak pula amal yang nampaknya besar, hebat, menggelegar tapi tak bermakna karena tidak ada niat yang baik. Mudah-mudahan kita selalu meluruskan niat. Mudah-mudahan kita selalu menjadi amal orang yang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. 2022 ini terakhir. 2023 ada 2 kali lagi ke Sumatera Utara setiap 6 bulan. Begitulah seterusnya kita atur jadwal ini senyaman mungkin sampai pada akhirnya tak ada lagi jadwal karena kita semuanya menghadap Allah. Entah siapa yang duluan, bisa jadi yang berceramah, bisa jadi yang menyusun jadwal. Itu semua kehendak Allah, bukan urusan kita. Kita urus saja urusan kita, urusan Allah biarlah Allah yang mengurus. Jangan kita urus urusan Allah sampai kita mengurus urusan kita. Nah, ini sekarang banyak orang sibuk mengurus urusan Allah sampai dia lupa mengurus urusan dia. Yang kita sibukkan ini sekarang adalah urusan kita. Masalah orang minum khamar makin banyak, narkoba makin banyak, itu urusan mereka. Urusan kita amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada perbuatan baik, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Ada orang yang dengan sabarnya mengetuk dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, mengajak supaya sholat, mengajak supaya jangan berzina. Kita diberikan Allah kesempatan, cakap kita masih mau didengar orang. Selama masih ada orang mau berkumpul, kita datang. Ada izin, mau dia berkumpul, hidup sound system, kita sampaikan. Tak hidup, berhenti tausiah. Tak menjadi halangan. Selama masih ada orang umat Nabi Muhammad yang mau berkumpul, mau dia mendengar suara saya masih ada, kita sampaikan. Sesuai kemampuan, mudah-mudahan sampai akhir hayat, sampai tetes darah terakhir, sampai hembusan napas terakhir. Yang kita amalkan ini adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita kita ini sampai ke anak cucu kita, maka didengarnya kita orang-orang berdakwah, mudah-mudahan malu dia berbuat dosa. Ketika didengarnya bapak, ibu, nenek moyangnya, orang-orang yang menggeluti dunia dakwah, maka terbangkit pula semangat dia untuk menyampaikan risalah Islam ini. Kenapa Islam masih lagi besar di bumi Mandailing Natal, Sumatera Utara, 400.000 penduduknya, Islam, Muslim, maka itu semua adalah jasa-jasa dari pendahulu dulu. Mereka tak pernah berpikir apa yang terjadi di masa akan datang, tapi mereka berbuat, dan buahnya inilah yang sedang kita tuai. Malam tadi umat Nabi Muhammad begitu banyak, ramai, itu adalah buah dari pengajian-pengajian mereka dulu. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi subuh yang didoakan Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku pada waktu paginya. Pagi, siapa yang paling awal bangun pagi tadi, itu yang paling banyak dapat keberkahan hari ini. Mudah-mudahan hari ini bukan hari terakhir, tapi kita selalu meyakini andai ini hari terakhir, inilah hari yang paling kita banyak isi dengan amal soleh. Kalau masih hidup nanti malam, bonus. Kalau masih hidup besok pagi, tambahan. Kita isi lagi dengan amal kebaikan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys official.